Halo friend, kali ini kita akan membicarakan topik yang sudah ngetrend pada awal tahun 2019, yaitu revolusi industri 4.0. Karena sekarang banyak terjadi work from home, maka diprediksi revolusi 4.0 ini dipercepat. Nah, sebelum kita membicarakan revolusi industri 4.0, maka saya akan mulai dengan membahas apa itu revolusi industri dan bagaimana sejarahnya. Revolusi industri adalah perubahan besar-besaran terhadap cara manusia memproduksi sesuatu. Perubahan besar ini tercatat sudah 3 kali di dalam sejarah dan saat ini kita sedang menyongsong revolusi industri 4.0. Setiap perubahan besar ini selalu diikuti perubahan besar dalam bidang ekonomi, politik, bahkan budaya. Revolusi industri 1.0. Revolusi industri 1.0 dimulai dari ditemukannya mesin uap oleh James Watt yang digunakan untuk proses produksi barang. Pada masa ini, proses produksi yang awal mulanya digunakan tenaga manusia dan hewan mulai digantikan dengan mesin. Akibat penemuan ini, mulai banyak masyarakat yang tadinya bekerja sebagai petani mulai bekerja sebagai pekerja industri. Tenaga yang semula langka mulai dapat diperoleh dengan mudah, sehingga sebagian manusia mulai tergantikan dengan mesin uap. Revolusi industri 2.0. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad 20. Sebelum adanya revolusi industri 2.0, proses produksi memang sudah cukup berkembang. Tenaga otot tidak lagi banyak diperlukan. Pabrik pada umumnya telah menggunakan tenaga mesin uap ataupun listrik. Namun, kendala lain ditemukan dalam proses produksi, yaitu proses transportasi. Untuk memudahkan proses produksi di dalam pabrik yang umumnya cukup luas, alat transportasi untuk pengangkutan barang seperti mobil sangat diperlukan. Sebelum revolusi 2.0, proses perakitan mobil harus dilakukan di satu tempat yang sama demi menghindari proses transportasi dari tempat spare part satu ke tempat spare part lainnya. Hingga akhirnya pada tahun 1913, revolusi 2.0 dimulai dengan menciptakan lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt di tahun 1913. Proses produksi berubah total. Tidak ada lagi satu tukang yang menyelesaikan satu mobil dari awal hingga akhir. Para tukang diorganisir untuk menjadi spesialis. Cuma mengurus satu bagian saja, seperti misalnya pemasangan ban. Revolusi industri 3.0. Bila pada revolusi pertama pemicunya adalah ditemukannya mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan ditemukannya ban berjalan dan listrik, lalu ada yang bisa nebak nggak apa yang terjadi pada revolusi industri 3.0? Pada revolusi industri 3.0 yang digantikan adalah manusianya. Revolusi industri 3.0 adalah penemuan mesin yang bergerak, yang berpikir secara otomatis, komputer, dan robot. Di saat ini, dunia bergerak memasuki era digitalisasi. Sebagian aktivitas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan manusia, seperti menghitung atau menyimpan hal penting seperti dokumen, mulai dapat dilakukan oleh komputer. Revolusi yang terjadi juga bergerak, tidak hanya mengenai revolusi di bidang industri, namun juga di bidang informasi. Dilihat dari sisi positifnya, kemajuan teknologi digital ini mempermudah pekerjaan manusia, sehingga potensi terbesar manusia yang sesungguhnya dapat lebih dioptimalkan, seperti berpikir, memimpin, dan menciptakan karya. Revolusi industri 4.0. Saat ini, kita berada di zaman di mana revolusi industri 4.0 baru saja dimulai. Lalu, seperti apa sebenarnya revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 menerapkan konsep otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa memerlukan tenaga manusia dalam pengaplikasiannya, di mana hal tersebut merupakan hal vital yang dibutuhkan oleh para pelaku industri demi efisiensi waktu, tenaga kerja, dan biaya. Penerapan revolusi industri 4.0 di pabrik-pabrik saat ini juga dikenal dengan istilah smart factory. Tidak hanya itu, saat ini pengambilan ataupun pertukaran data juga dapat dilakukan on time saat dibutuhkan melalui jaringan internet, sehingga proses produksi dan pembukuan yang berjalan di pabrik dapat termotorisasi oleh pihak yang berkepentingan kapan saja dan di mana saja selama terhubung dengan internet. Para ahli meyakini era ini merupakan era dari revolusi industri 4.0 di mana terdapat banyak inovasi baru di industri, di antaranya Internet of Things,
big data, artificial intelligence, rekayasa genetika, robot, dan mesin pintar. Salah satu hal terbesar di dalam revolusi industri 4.0 adalah Internet of Things. IoT atau Internet of Things memiliki kemampuan dalam menyambungkan dan memudahkan proses komunikasi antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia melalui jaringan internet. Sebagai contoh kecil, apabila sebelumnya di era revolusi industri 3.0 kita hanya dapat mentransfer uang melalui ATM atau teller bank, saat ini kita dapat melakukan transfer uang di mana saja dan kapan saja selama kita terhubung dengan jaringan internet. Cukup dengan aplikasi yang ada di dalam gadget kita dan koneksi internet, kita dapat mengontrol aktivitas keuangan kita dimanapun dan kapanpun. Selain Internet of Things, ada juga istilah Big Data yang berperan penting dalam revolusi industri 4.0. Big Data adalah seluruh informasi yang tersimpan di cloud computing. Analitik data besar dan komputasi awan akan membantu manusia dalam mendeteksi, merencanakan, dan membuat sesuatu. Selain itu, ada machine learning, yaitu mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar, yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan, sehingga mesin ini dapat melakukan koreksi yang tepat dan memperbaikinya sendiri. Mungkin nantinya apabila semua teknologi itu telah sempurna, maka bisa jadi muncul robot pintar yang bisa melakukan kehendaknya sendiri seperti Terminator. Enggak ya, cuma bercanda. Dan jelas saat ini kita berada dalam masa sejarah di mana revolusi industri 4.0 sedang dimulai. Apabila kita melihat pola sejarah, maka akan terjadi perubahan besar di dunia ini. Jutaan pekerjaan lama yang semula mapan dapat diandalkan oleh para leluhur kita akan menghilang. Tetapi jutaan pekerjaan baru yang sebelumnya tidak terpikirkan akan muncul. Setiap revolusi industri sebetulnya adalah proses yang rumit dengan pengaruh yang luar biasa luas di dalam masyarakat. Setiap revolusi industri akan mengguncang ekonomi, politik, bahkan budaya. Dan meskipun revolusi industri ini memiliki banyak sisi negatif dan masalah, tetapi perubahannya akan membawa kita ke masyarakat yang lebih baik. Revolusi industri 4.0 akan menggilas banyak orang. Tetapi siapa bilang orang-orang yang tergilas itu tidak bisa bangkit dan memanfaatkan roda penggilas mereka? Saya Mega untuk kita review.